akan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Santri Rumah Kitab dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji salah satu kitab yang sangat fenomenal di kalangan pesantren-pesantren, yaitu kitab Matan Safinatun Najah, karya ulama Salim Sumair Al-Hadrami Al-Yamani. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tentang bab as-shalah. Tapi sebelumnya marilah kita hadiahkan surah Al-Fatihah ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il ulama wal muallifin, khususan ila muallifi hadzal kitab wa masyayikhina wa muallimina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif a'dzarus salati, uzur-uzurnya salat itu ithnani, ada dua. As-shalah itu secara bahasa artinya adalah ad-du'a, berdoa. Tetapi dalam ilmu syariat, as-shalah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syurut wa arkan makhsusah, yaitu perbuatan, ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. A'dzarus shalah, uzur yang bisa menggugurkan salat. Yang pertama adalah an-naumu, tidur, wan nisyanu, dan lupa. Di sini artinya seseorang bisa tertidur. Bila seorang tertidur dan kesiangan dia bangunnya, atau terlewat waktunya, atau dia lupa dia sudah lewat waktu sholat, maka tidak ada dosa baginya. Tetapi harus mengerjakan ketika dia terbangun atau ketika dia ingat. Dan perlu diperhatikan, jadi kalau melaksanakan ibadah sholat, jika di waktu yang ditentukan itu adalah niatnya adaan. Usolli, misalnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan. Nah, itu di waktunya. Jika telah melewati, dia memakai qodo'an, mustaqbilal kiblati qodo'an lillahi ta'ala. Dalam membicarakan tentang nisyan atau tidur ini atau lupa, ada satu kaidah, jika itu yang dilewatkan atau terlupakan adalah sebuah perintah, maka kewajiban tersebut tidak gugur, tetapi harus tetap dilaksanakan. Hanya dia tidak berdosa ketika dia terlewati waktunya. Tetapi jika yang dilanggar itu adalah sebuah larangan, maka dia tidak terkena dosa dan dia harus menyempurnakannya. Seperti ibadah puasa, ketika seseorang lupa di siang hari makan, maka dia harus menyempurnakan sholatnya tersebut. Itu terkait dengan lupa terhadap larangan atau perintah. Sesuai dengan salah satu hadis Nabi bahwa Allahu wadu'a an ummati al-khata' wan nisyan, bahwa Allah mengangkat dosa dari umat
Nabi Muhammad SAW karena ketidaksengajaan atau karena lupa. Kita lanjutkan pada fasal berikutnya, yaitu tentang syarat-syarat sholat. Syurutus sholati, adapun syarat-syarat sholat itu samaniyatun, ada 8. Kita review ulang. Syarat itu adalah bagian, tidak termasuk bagian dari sebuah perbuatan, tetapi dia menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan. Di dalam sholat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu diantaranya adalah muslim, kemudian berakal, kemudian dia sudah mukallaf. Jadi kalau sudah di luar 3 orang itu tidak wajib sholat. Orang non-muslim tidak wajib sholat, anak kecil tidak wajib sholat, dan yang berikutnya adalah syarat sah. Syarat sah itu apabila dia tidak dikerjakan, tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Di sini ada 8 yang disampaikan oleh mu'allif hadal kitab. Yang pertama adalah thaharatul hadatsain, suci dari 2 hadas. Apa itu 2 hadas akan dibahas di fasal berikutnya. Yang kedua, at-thaharah, suci anin najasati, dari najis, fi thawbi, yang ada di baju, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat. Harus suci. Contohnya suci dari najis adalah badan kita bila terkena cipratan air kencing anak, atau baju kita terkena kotoran ayam, itu harus disucikan lebih dahulu. Dan cara pensuciannya ada, bisa dikucurkan dengan air yang mengalir, maupun dengan disuci di air yang banyak, yaitu yang lebih dari 2 kulah. Dan tempat juga harus suci. Jadi tidak boleh sholat itu di toilet atau di tempat-tempat yang ada kotorannya. Syarat yang ketiga adalah satrul aurati, menutup aurat. Nanti aurat-aurat itu akan dibahas di fasal berikutnya. Aurat laki-laki, aurat perempuan, aurat budak, mana batasannya akan dibahas pada fasal berikutnya. Syarat yang keempat adalah istiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat, dan kiblatnya orang muslim adalah Ka'batullah. Yang kelima adalah dukhulul wakti, jadi masuknya waktu sholat. Tidak boleh, tidak sah sholat duhur kita dahulukan biar dibilang kita rajin. Kita sholat jam 11 atau jam 12 kurang, atau 1 menit atau 2 menit sebelum waktu masuk. Dan di dalam penanggalan yang disusun oleh para ulama terdahulu itu ada penambahan antara waktu yang ada dengan waktu yang ada yang disusun oleh para ulama, supaya tidak mendahului waktu sholat, ditambah kira-kira 2-4 menit. Ketika mau berbuka maghrib itu sebenarnya yang ada di kalender adalah sudah ada penambahan, supaya kita tidak berbuka lebih awal sehingga batal sholat puasa kita, dan supaya kita tidak sholat lebih awal dari waktunya. Yang berikutnya adalah al-ilmu bi fardiyatiha, mengetahui tentang kewajiban sholat tersebut. Dan caranya tentunya dengan belajar dari guru-guru yang berkompeten, yang mempunyai sanad. Yang berikutnya adalah alla ya'taqida fardun, hendaknya tidak meyakini sesuatu yang fardu, min furudiha, dari fardu-fardunya sholat, sunnatan adalah hal sunnah. Misalnya dia meyakini misalnya takbiratul ihram itu adalah sunnah, itu tidak boleh. Atau meyakini bahwa sholat zuhur ada termasuk yang tidak wajib, tapi dia termasuk sunat sunnah, itu tidak boleh juga, tidak sah sholatnya. Yang berikutnya adalah ijtinabul mubtilat, yaitu menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja?
Di antaranya adalah misalnya berbicara selain hal-hal yang disyaratkan atau yang termasuk rukun sholat, atau gerakan-gerakan yang di luar daripada rukun-rukun sholat, ya, itu membatalkan sholat. Atau misalnya keluar angin, itu juga membatalkan sholat. Fasal berikutnya, al-ahdatsu, adapun hadas itu ithnani, ada dua macam. Yang pertama adalah asgharu, yaitu hadas kecil, wa akbaru, dan hadas besar. Fal asgharu, adapun hadas kecil itu sesuatu atau perbuatan aujaba, yang mewajibkan seseorang al-wudu'a, untuk berwudu. Contohnya ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan, buang air kecil atau buang air besar. Atau contoh lain adalah persentuhannya antara laki dan perempuan yang tidak mahram. Wal akbaru, adapun hadas besar itu sesuatu atau perbuatan aujaba, yang mewajibkan al-ghusla, untuk mandi. Contohnya adalah keluar mani, mimpi basah atau ihtilam, hubungan suami istri meskipun tidak klimak atau tidak keluar air mani. Orang yang murtad setelah suci dari haid dan nifas, itu wajib untuk mandi besar. Demikian fasal atau 3 fasal yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita mampu mengambil manfaat dari apa yang kita kaji terkait dengan uzur sholat, syarat sah sholat, dan hadas, macam-macam hadas. Barakallahu fi ulumina wa afu minkum, dan marilah kita selalu belajar bersama Rumah Kitab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.